Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Riviana, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Negeri 5 Kota Bekasi, Jawa Barat. Saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pendidikan berhamba pada anak. Demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan berhamba pada anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan menuntun, mendampingi anak atau siswa sesuai dengan kodrat untuk memperbaiki lakunya, untuk menjadi manusia seutuhnya dengan sifat-sifat kemanusiaannya. Ada beberapa falsafah Ki Hajar Dewantara yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan hidup dalam masyarakat. Pendidikan dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan dan menjadi satu kesatuan. Hal ini menjadi filosofi pendidikan. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru harus berpihak pada murid. Sehingga sebagai guru harus mampu menuntun muridnya sesuai dengan kodrat yang dimilikinya, baik kodrat alami maupun kodrat zamannya. Artinya, guru memahami bakat, minat, potensi yang dimiliki dari masing-masing muridnya. Guru mampu memahami karakter murid. Juga guru harus mampu memahami tujuan pembelajaran yang dilakukannya. Hal ini agar terwujud murid yang memiliki kemampuan intelektual dan juga memiliki budi pekerti yang luhur. Filosofi Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah pendidikan adalah sebuah perubahan. Beliau mengibaratkan bahwa pendidikan adalah planet-planet tata surya yang terus bergerak dan tidak statis. Pendidikan dan kebudayaan harus terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, yang artinya dalam kependidikan biarkanlah anak bergerak sesuai dengan ciri khas dan keunikannya masing-masing. Guru tidak dapat memaksakan satu hal yang tidak sesuai atau tidak disukai dengan siswa. Filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai asas trikon, relevansinya dengan perubahan pendidikan. Terdapat 3 perubahan dalam pendidikan. 1. Kodrat alam dan kodrat zaman. Tiap murid memiliki latar belakang yang berbeda, baik latar belakang sosial, ekonomi, maupun budaya dan zamannya. Maka kita sebagai guru harus mampu menuntun mereka sesuai dengan kondisi yang mereka miliki. 2. Prinsip perubahan. Prinsip perubahan dalam hal pendidikan ada 3. Yang pertama kontinuitas, konvergensi, juga konsentris. Kontinuitas adalah sebuah perubahan yang harus dilaksanakan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik dan evaluasi. Konvergensi, perubahan harus memuliakan dan memperkuat rasa kemanusiaan. Kemudian konsentris, perubahan yang dilakukan tidak boleh lepas dari kebudayaan yang sudah kita miliki. Yang ketiga, tentu saja perubahan budi pekerti. Perubahan budi pekerti ini bisa kita lihat dari perubahan sikap, watak, karakter siswa, dari budi, cipta, rasa, dan karsa yang dimiliki oleh siswa. Juga pekerti yang berasal dari jiwa dan raga siswa tersebut mampu berkembang sesuai dengan kebutuhan zamannya.
Budi pekerti dalam proses pembelajaran haruslah seimbang hingga keseimbangan yang dapat tercapai menjadi sebuah kebijaksanaan. Murid menjadi lebih bijaksana. Setelah memahami dan menerapkan makna pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, maka guru mampu menerapkan pendidikan yang berhamba pada anak dengan berperan sebagai satu, untuk memberikan kemerdekaan dalam belajar sesuai dengan potensi, minat, dan bakat anak. Dua, siswa mampu berpikir kreatif, terampil, dan inovatif dalam proses belajar, sehingga lebih mudah berkembang intelektualnya. 3. Sesuaikan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran. Dalam pembelajaran yang dilakukan harus berpihak pada kondisi anak. Agar dapat mewujudkan suasana lingkungan pembelajaran yang berhamba pada anak atau murid, di sekolah saya telah menerapkan kegiatan-kegiatan pembelajaran, diantaranya melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berbasis pada minat, bakat, dan potensi siswa yang tidak lagi menggunakan teacher-centered namun sudah siswa sebagai pusat pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi. Di SMK Negeri 5 Kota Bekasi, kami melakukan kegiatan pembiasaan baik dan program ekstrakurikuler. Beberapa kegiatan pembiasaan baik yang telah kami lakukan, kesamaptaan bertujuan untuk melatih disiplin dan tanggung jawab siswa. Kemudian apel pagi, upacara bendera, membangkitkan semangat nasionalisme. Embun pagi, yaitu penerapan 6S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Lalu kegiatan duha bersama. Untuk kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri 5, Paskibra, Keputrian, pendidikan keagamaan khusus bagi putri remaja. Rohis, seni tari budaya lokal. Untuk mewujudkan pembelajaran yang berhamba pada siswa, tentu ada saja tantangannya. Tentunya tantangan tersebut haruslah dihadapi. Tantangan pendidikan berhamba pada siswa diantaranya 1. Masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program-program yang disediakan oleh sekolah. 2. Kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berhamba pada anak. Namun, tantangan tersebut dapat diatasi dengan cara beberapa solusi. 1. Menggunakan model atau metode yang variatif agar murid lebih nyaman saat belajar di kelas. 2. Guru mengikuti berbagai pelatihan ataupun workshop untuk dapat mengembangkan keterampilan yang menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berhamba pada anak. 3. Guru tidak boleh bosan dalam memberikan contoh teladan yang baik pada muridnya. Terakhir, izinkan saya menyampaikan quotes yang senantiasa membuat saya selalu semangat untuk terus belajar. Dunia akan selalu berputar pada porosnya. Ilmu semakin bertambah dan berkembang. Waktu yang kita miliki akan terus berkurang. Yuk, mari kita terus belajar.
sungguh pun rambut sudah beruban. Salam guru penggerak. Terima kasih.